Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Saleh Daulay dari kelas 6E dengan NPM 2335 10877. Pada mata kuliah pemrograman mobile kali ini dapat terlihat pada slide checklist di sini kita diminta mempelajari React Native. Mana di sini saya telah membuka website React Native yang saya dapatkan dari referensi dari sini. Langsung saja kita get started atau mulai. Solusi bagi orang yang kurang paham bahasa Inggris, kita bisa terjemahkan saja. Indonesia. Nah, gimana? Berikut ada dasar-dasar. Kita masuk saja dulu ke introduction, yang dimana React Native digunakan oleh berbagai macam orang, mulai dari pengembang iOS tingkat lanjut hingga pemula React, sampai orang yang baru mulai memprogram untuk pertama kalinya dalam karir mereka. Dokumentasi ini dituliskan semua pelajar tanpa memandang tingkat pengalaman atau latar belakang mereka. Cara menggunakan dokumen-dokumennya, Anda bisa mulai dari sini dan membaca dokumen-dokumen ini secara berurutan seperti buku, atau Anda bisa membaca bagian-bagian spesifik yang Anda butuhkan. Sudah familiar dengan React, Anda bisa melewati bagian itu. Apa ini maksud dengan bagian itu? Atau membacanya untuk penyegaran singkat. Dimana persyaratnya untuk bekerja dengan React Native, Anda perlu memahami dasar-dasar JavaScript. Jika Anda mengenal JavaScript, Anda baru mengenal JavaScript atau perlu penyegaran, Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut. Kita dapat mempelajari JavaScript juga melalui tekan atau klik link di sini. Beri pengetahuan Anda. Keren. Di Mozilla Developer Network, contoh interaktif. Download ini memungkinkan Anda untuk langsung memulai di browser Anda dengan contoh interaktif seperti ini. Try editing me. Ini versi web iOS. Yang di atas adalah Snake Player. Ini adalah alat praktis yang dibuat oleh Expo untuk menyematkan dan menjalankan proyek React Native serta berbagi bagaimana proyek tersebut ditampilkan di platform seperti Android dan iOS. Proyek tersebut bersifat langsung dan dapat diedit sehingga Anda dapat langsung mengotak-atiknya di browser Anda. Kita akan coba ubah teks, coba edit saya di atas menjadi halo dunia. Kita ubah ini halo dunia. Terus catat pengembang orang-orang dari berbagai latar belakang pengembangan sedang mempelajari React Native. Anda mungkin memiliki pengalaman dengan berbagai teknologi, mulai dari web, Android, iOS, dan lainnya. Kami berusaha menulis untuk pengembang dari semua latar belakang. Terkadang kami memberikan penjelasan khusus untuk satu platform atau lainnya seperti ini. Para pengembang web mungkin sudah familiar dengan konsep ini. Nah, di sini ada pemformatan, di mana jalur menu ditulis dengan huruf tebal dan menggunakan tanda sisipan untuk menavigasi submenu. Contoh Android Studio, ada sisipan preferensi. Setelah Anda memahami cara kerja panduan ini, sekarang saatnya untuk mengenal dasar-dasar React Native Component. Nah, dimana komponen inti dari komponen asli, yang dimana React Native adalah kerangka kerja sumber
terbuka untuk membangun aplikasi Android dan iOS menggunakan React dan kemampuan asli platform aplikasi. Dengan React Native, Anda menggunakan JavaScript untuk mengakses API platform Anda serta untuk mendeskripsikan tampilan dan perilaku UI Anda menggunakan komponen React. Kumpulan kode yang dapat digunakan kembali dan dapat disarang. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang React di bagian selanjutnya, tetapi pertama-tama mari kita bahas bagaimana komponen bekerja di React Native. Tampilan dan pengembangan aplikasi seluler. Image view, text view, responsive, view group. Oh, ini tuh Android dan ini mungkin tuh iOS. Dalam pengembangan Android dan iOS, view adalah blok bangunan dasar UI, elemen persegi panjang kecil di layar yang dapat digunakan untuk menampilkan teks, gambar, atau menanggapi input pengguna. Bahkan elemen visual terkecil dari sebuah aplikasi seperti baris teks atau tombol adalah jenis view. Beberapa jenis view dapat berisi view lain. Semuanya adalah view. Dia hanya sebagian kecil dari banyak tampilan yang digunakan dalam aplikasi Android dan iOS. Ini Android, ini iOS ya. Komponen asli. Dalam pengembangan Android, Anda menulis tampilan views dalam Kotlin atau Java. Dalam pengembangan iOS, Anda menggunakan Swift atau Objective-C. Dengan React Native, Anda dapat memanggil tampilan ini dengan JavaScript menggunakan komponen React. Saat runtime, React Native membuat tampilan Android dan iOS yang sesuai untuk komponen tersebut. Karena komponen React Native didukung oleh tampilan yang sama dengan Android dan iOS, aplikasi React Native terlihat, terasa, dan berkinerja seperti aplikasi lainnya. Kami menyebutnya komponen yang didukung platform ini sebagai komponen native. React Native hadir dengan serangkaian komponen asli, penting, dan siap pakai yang Anda dapat gunakan untuk memulai membangun aplikasi hari ini. Ini adalah komponen inti React Native. Ada peringatan, dokumentasi ini merujuk pada serangkaian API lama dan perlu diperbarui untuk mencerminkan arsitektur baru. React Native juga memungkinkan Anda membangun komponen natif sendiri untuk Android dan iOS agar sesuai dengan kebutuhan unik aplikasi Anda. Kami juga memiliki ekosistem komponen yang berkembang pesat yang dikontribusikan oleh komunitas, di mana bisa kita kunjungi Native Directory ini untuk menemukan apa yang telah dibuat oleh komunitas. Native Keyboard Control. Gokil. Keren. So kita pilih sini iOS juga. Intermotion. Keren. Nah, berikut ada komponen inti yang dimana React Native memiliki banyak komponen inti untuk segala hal, mulai dari kontrol hingga indikator aktivitas. Anda dapat menemukan semua dokumentasinya di bagian API, dan Anda sebagian besar akan bekerja dengan komponen inti berikut. Dimana di sini ada komponen UI React, tampilan Androidnya, dan tampilan iOS, serta web analog dan keterangannya. Jika di komponen UI React Native-nya view, lalu jadinya tampilan Androidnya berupa view group, iOS-nya UI view, dan web analog tidak bergulir atau div. Sebuah kontainer yang mendukung tata letak dengan flagbox gaya beberapa penanganan sentuhan dan kontrol aksibilitas. Nah, jika di komponen UI-nya text, di Android-nya text view, lalu di tampilan iOS-nya UI text view. Tetapi di web analog kita bisa dengan P. Kalau iMac di iMac view UI. Jadi kalau tampilan Android mungkin dia menggunakan view. Kecuali ini text input dia di text UI. Kalau udah UI kedepannya berarti itu tampilan iOS. Di bagian selanjutnya Anda akan mulai menggabungkan komponen inti untuk mempelajari cara kerja React. Cobalah sekarang. Karena React Native menggunakan struktur API yang sama dengan komponen React, Anda perlu memahami komponen
rek. Untuk memulai bagian selanjutnya akan di sini ada gambar dengan kita masukkan linknya saja. Keren. Oh, ini ibarat apanya? Dimana rek komponen ini di dalamnya ada rek native komponen, dan di dalam rek native komponen ada community komponen, core komponen, pure native komponen. Dasar-dasar rek native berjalan di atas rek. Sebuah pusaka sumber terbuka populer untuk membangun antarmuka pengguna dengan JavaScript untuk memanfaatkan rek native secara maksimal. Untuk memahami rek itu sendiri, bagian ini dapat membantu Anda memulai berfungsi sebagai kursus penyegaran. Kita akan membahas konsep-konsep inti di balik rek, yang mana ada komponen, JSX, properti, dan negara. Ingin mempelajari lebih lanjut, kami sarankan Anda untuk melihat dokumentasi resmi rek. Resminya ya. Keren. Nah, komponen utama Anda bagian selanjutnya dari pengantar rek ini menggunakan kucing sebagai contoh. Makrokrama yang mudah didekati yang membutuhkan nama dan kafe untuk bekerja. Berikut komponen adalah komponen kucing pertama Anda. Impornya atau pustakanya concat. Begini caranya untuk mendefinisikan cat komponen Anda. Pertama-tama, gunakan JavaScript import untuk mengimpor rek dan komponen inti rek native text. Kemudian Anda berawal dari sebuah fungsi, dimana concat. Fungsinya, Anda dapat menganggap komponen sebagai cetak biru. Apapun yang dikembalikan oleh komponen fungsi akan dirender sebagai elemen rek. Elemen rek memungkinkan Anda untuk mendeskripsikan apa yang ingin Anda lihat di layar. Di sini cat komponen akan render sebuah teks elemen yang dimana kita tadi menuliskan hello I'm your cat. Nah, Anda dapat mengekspor komponen fungsi Anda dengan JavaScript export default menggunakan seluruh aplikasi Anda seperti ini. Sekarang perhatikan return. Pernyataan itu lebih detail teks kalau menggunakan semacam sintaks JavaScript yang memudahkan penulisan elemen JSX. Nah, kita masuk ke JSX, di mana rek dan rek native menggunakan JSX, sebuah sintaks yang memungkinkan Anda menulis elemen di dalam JavaScript seperti teks hello I'm your cat. Lalu kita tutup teks lagi. Nah, script dokumentasi rek memiliki panduan komprehensif tentang JSX yang dapat Anda rujuk untuk mempelajari lebih lanjut. Karena JSX adalah JavaScript, Anda dapat menggunakan variabel di dalamnya. Di sini Anda mendeklarasikan untuk kucing, di mana name atau nama, dan menyematkan dalam kurung kurawal di dalam script. Setelah kita masukkan pusakanya, kita masukkan fungsi. Kita buat namanya sekarang Maru misalnya kan.
return hello I'm mau. Lalu kita masukkan aja dalam kurung kerawal itu dari fungsi yang kita tambahkan atau variabel yang kita tambahkan. Ekspresi JavaScript apapun fungsi sebagai berfungsi di antara tanda kurung kerawal, termasuk panggilan fungsi seperti get full name, room, together. Nah, ini kita coba JavaScript terlebih dahulu karena kita tadi belajar JavaScript di atasnya. Karena kita memanggil tiga nama sekaligus, yang dimana ada nama pertama, nama kedua, dan nama ketiga. Lalu kita return first name, ini spasi agar dia ada jarak antara room, tom, dan together. Lalu get full name, yang dimana isi namanya ada room, tom, dan together. Anda dapat menganggap tanda kurung kerawal sebagai cara untuk membuka akses ke fungsionalitas JavaScript di dalam JSX Anda. Gimana? Sekarang kita ada masuk ke komponen custom. Anda sudah mengenal komponen inti rect. Rect memungkinkan Anda untuk menyusun komponen-komponen ini di dalam suatu sama lain untuk membuat komponen baru. Komponen-komponen yang dapat disusun dan digunakan kembali ini merupakan inti dari paradigma rect. Sebagai contoh, Anda dapat menyusun teks dan teks input di dalam view di bawah ini, dan rect native akan rendernya bersama-sama. Setelah kita masukkan pustakanya, kita masukkan fungsi, lalu kita langsung return, dimana kita masih buat view terlebih dahulu. Lalu ada hello I am bla bla bla, text input, ini stylenya, lalu kita buat default value name me. Coba sini human, berarti harus human. Jika Anda familiar dengan pengembangan web view ini, teks memungkinkan mengingatkan Anda pada HTML, dapat menganggap sebagai tag head serupa. Anda dapat merender komponen beberapa kali dan di beberapa tempat tanpa mengulang kode Anda dengan menggunakan cat. Agar kita tidak menulis ini berulang kali. Cara dengan setiap komponen yang merender komponen lain adalah komponen induk. Di sini cafe adalah komponen induk dan setiap cat adalah komponen anak. Ini berupa komponen induknya, ini komponen anak. Alat peraga props adalah singkatan dari properties. Props memungkinkan Anda untuk menyesuaikan komponen rect. Misalnya di sini Anda memberikan setiap komponen cat seperti yang berbeda name untuk cat di render. Setelah kita fungsikan propsnya, misalnya hello m name, mana si induk nanti akan membuat nama pertama ada Maru, lalu ada Jelly Showroom, Jelly Lowroom, dan Spot. Sebagian besar komponen inti React Native juga dapat dikustomisasi dengan props. Misalnya saat menggunakan image, Anda memberikan prop bernama image source untuk menentukan gambar apa yang Anda tampilkan. Ini bisa misalnya kita ambil dari file atau link harusnya.
image memiliki banyak properti berbeda, termasuk style yang menerima objek JS berupa pasangan properti nilai yang terkait dengan desain dan tata letak. Anda dapat membangun banyak hal dengan props dan komponen inti, text, image, dan view, tetapi untuk membangun sesuatu yang interaktif Anda dapat memerlukan state. Meskipun Anda menganggap props sebagai argumen yang Anda gunakan untuk mengkonfigurasi secara komponen di render, state seperti penyimpanan data pribadi. Komponen state berguna untuk menangani data yang berubah seiring waktu atau yang berasal dari interaksi pengguna. Contoh berikut terjadi di sebuah kafe kucing. Tempat dua kucing lapar menunggu untuk diberi makan. Rasa lapar mereka yang ditara. Untuk memberi makan kucing-kucing itu, tekan tombol mereka yang akan memperbarui status mereka. Anda dapat menambahkan state ke komponen untuk memanggil hook. Use state hook adalah semacam fungsi untuk memungkinkan Anda untuk terhubung ke fitur rect. Misalnya, use state adalah hook yang memungkinkan Anda menambahkan state ke komponen fungsi Anda dan dapat mempelajari jenis hook. Setelah kita fungsikan props, cons, and props, ada button, berarti ini button, ya kan? On press, set false. I'm hungry, thank you. Pertama, Anda perlu mengimport use state dari rect. Lalu kemudian Anda mendeklarasikan status komponen dengan memanggilnya use state di dalam fungsinya. Dalam contoh ini, use state membuat is hungry. Ini oke. Melakukan panggilan use state memiliki dua fungsi. Ini menciptakan variabel dengan keadaan dengan nilai awal. Dalam hal ini variabel keadaannya adalah is hungry dan nilai awalnya adalah true. Membuat fungsi untuk mengatur nilai variabel status tersebut set is hungry. Tidak masalah nama apa yang Anda gunakan, tetapi akan lebih mudah untuk memikirkan pola sebagai getter, setter, use state, initial value. Selanjutnya Anda menambahkan button, komponen inti, dan memberikan sebuah on press prop, ya, agar kita tadi dapat mengklik hasil runnya. Sekarang kita ketika seseorang menggunakan tombol on press, akan dijalankan memanggil set is hungry false. Ini mengatur variabel status is hungry menjadi false. Ketika is hungry bernilai false, button prop disable diatur ke true dan title juga berubah. Terakhir, masukkan kucing Anda ke dalam sebuah cafe komponen. Setelah Anda mempelajari rect mungkin untuk video kali ini kita sampai ke dasar-dasarnya terlebih dahulu. Mungkin pada kesempatan selanjutnya kita akan menangani text input, dimana tadi kita sudah mempelajari komponen inti dan komponen asli. Lalu kita masuk juga ke dasar-dasar rect. Selanjutnya pada video selanjutnya mungkin kita akan menangani input text. Saya Habib Muhammad Saleh Daulay, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.